Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran online. Kita belajar online ini jangan sebagai paksaan ya. Anggaplah ini sebagai tahapan kamu untuk mencapai cita-cita yang kamu harapkan. Dan jangan lupa juga ibu ingatkan, kita tetap berdoa agar pandemi ini segera selesai dan kita bisa kembali belajar di sekolah. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang bentuk akar dengan subtemanya atau subbabnya operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan setelah mempelajari operasi hitung bentuk akar. Yang pertama, kalian dapat melakukan operasi hitung bentuk akar dan sifat-sifatnya. Yang kedua, kalian dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bentuk akar. Kita akan lanjutkan materi kita tentang bentuk akar. Sekarang kita akan masuk subbab operasi hitung pada bentuk akar. Operasi hitung pada bentuk akar menggunakan 4 tanda operasi hitung, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita cobakan untuk yang penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Perhatikan untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Pada penjumlahan dan pengurangan, kita memiliki dua rumus, yaitu untuk penjumlahan, jika A akar C ditambah dengan B akar C, maka hasilnya itu adalah A ditambah B akar C. Di sini diperhatikan ternyata akarnya C-nya ini atau akarnya ini sama ya antara A dan B. Maka yang dijumlahkan hanya A dan B saja. Untuk pengurangan bentuk akar, berlaku rumus jika A akar C dikurang B akar C, hasilnya itu adalah A kurang B akar C. Di sini juga diperhatikan, ternyata akarnya itu sama, yaitu akar C. Jadi yang dikurangkan hanya A dengan B-nya saja. Kita langsung masuk ke contoh. Di sini ada dua contoh. Yang pertama 5 akar 2 ditambah dengan 3 akar 2. Kemudian yang nomor 2 adalah 6 akar 3 dikurang akar 3. Kita kerjakan dulu soal nomor 1, yaitu tentang penjumlahan. Yang harus diperhatikan dalam penjumlahan dan pengurangan bentuk akar itu adalah akarnya. Jika bentuk akarnya ini sudah sama, ini sama-sama akar 2, di sini akar 2, maka kita bisa menjumlahkannya. Tapi apabila di sini akarnya akar 2 kemudian ditambah dengan akar 3, 5 dan 3-nya ini tidak bisa digunakan. Contohnya seperti ini ya. Jika ada 3 akar 2 ditambah dengan 2 akar 3, ini tidak bisa kita jumlahkan. Hasilnya tetap di sini saja. Karena dia berbeda akarnya. Di sini akar 2, di sini akar 3. Jadi yang bisa kita jumlahkan jika bentuk akarnya itu sama, yaitu akar 2 dengan akar 2 atau yang lainnya. Berarti yang ini yang kita jumlahkan itu adalah 5 ditambah 3 akar 2. Maka hasilnya itu adalah 8 akar 2. Kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Nah, bagaimana cara mengurangkan ini? 6 akar 3 dikurang akar 3. Nah, untuk yang tidak memiliki bilangan di depannya, ini disebut juga dengan 1. Sama seperti X yang satunya kan tidak ditulis, atau variabel satunya kan tidak ditulis, tetap X saja. Maka dalam bentuk akar juga begitu. Untuk bilangan 1 yang di depan bentuk akar, itu kita tidak buat. Jadi ini cara mengurangkannya, 6 dikurang 1 akar 3. Nah, maka hasilnya itu adalah 5 akar 3. Contoh lainnya yaitu akar 8 ditambah akar 2. Bu, ini bagaimana? Sedangkan bentuk akarnya itu berbeda. Yang satu akar 8, yang satu akar 2. Nah, jika bentuk akarnya berbeda, yang harus kita perhatikan, apakah bentuk akar itu bisa kita faktorkan? Nah, kita masuk materi yang minggu lalu ya berarti. Nah, ternyata akar 8 ini bisa kita uraikan dengan menggunakan penyederhanaan bentuk akar yang seperti kemarin, menggunakan hasil dari bilangan pangkat 2. Nah, berapa saja perkalian dengan hasil bilangan pangkat 2 yang hasilnya 8? Yang pertama, 1 kali berapa yang hasilnya 8? Yaitu 8.
Kemudian menggunakan hasil bilangan pangkat 2 yang kedua yaitu 4. 4 kali berapa yang hasilnya 8? Yaitu 2. Nah, karena tidak ada lagi faktor yang lain, maka kita gunakan 2 ini saja. Kita pilih bentuk akar, kita pilih faktornya yang paling besar angka hasil bilangan pangkat 2-nya itu 4 kali 2. Maka akar 8 ini dapat kita uraikan menjadi 4 dikali 2. Akar 2-nya kita turunkan ditambah akar 2. Nah, kemarin silakan kalian cek ya, akar 4 itu berapa? Akar 4 itu adalah 2. Karena 2 tidak bisa ditarik akarnya, tetap akar 2. Ini kita turunkan ditambah akar 2. Nah, ini belum selesai ya, karena di sini ada bentuk akar yang sama, maka ini bisa kita jumlahkan. Di sini akar 2, di sini akar 2. Nah, seperti contoh yang nomor 2 tadi, jika dia tidak memiliki bilangan di depan bentuk akarnya, maka bilangan di depannya itu adalah 1, sehingga jika dijumlahkan 2 ditambah 1, akar 2. Hasilnya adalah 3 akar 2. Kemudian contoh selanjutnya yaitu akar 12 dikurang dengan 2 akar 3 dikurang akar 5. Nah, ini kita perhatikan, beda-beda ya semua akarnya. Yang satu akar 12, kemudian akar 3, kemudian akar 5. Nah, ini kan tadi, ini tidak bisa kita kurangkan karena dia berbeda bentuk akarnya. Tapi kita perhatikan, ternyata 12 ini bisa kita uraikan atau kita faktorkan dengan cara menggunakan hasil bilangan berpangkat. Kita cari dulu faktornya ya. Kita menggunakan yang pertama hasil bilangan pangkat itu 1. 1 kali berapa yang hasilnya 12? Yaitu 12. Kemudian menggunakan hasil bilangan pangkat yang kedua yaitu 4. 4 dikali berapa hasilnya 12? Yaitu 3. Ada yang lain? Kan tidak ada yang lain, kita cukup menggunakan 2 ini. Dari 2 faktor ini, kita pilih yang paling besar, yaitu 4 kali 3. Kita jabarkan. Jadi di sini, akar dari 4 kali 3, dikurang 2 akar 3, dikurang akar 5. Nah, 4-nya kita tarik akarnya, yaitu 2. Karena 3 tidak bisa ditarik akarnya, tetap akar 3, dikurang 2 akar 3, dikurang akar 5. Nah, karena sudah bentuk sederhana dari bentuk akar, kita perhatikan mana yang bisa dikurangkan. Ternyata yang bisa dikurangkan itu hanya ini dan ini. Akar 5, ini tidak bisa kita kurangkan dengan akar 3 karena dia berbeda bentuk akarnya. Ini kita kurangkan dulu ya. 2 dikurang 2, akar 3 dikurang akar 5. Nah, ini 2 kurang 2 itu 0. Walaupun di sini ada akar 3-nya, tetapi ini bilangan di depannya sudah 0, jadi tidak ada akar 3-nya lagi. Berarti 0 dikurang akar 5. Sehingga hasilnya itu adalah negatif akar 5. Soal yang terakhir yaitu bentuk akar pangkat 3. Nah, penjumlahan dan pengurangan bentuk akar itu bukan hanya bisa untuk akar 2 saja ya, tetapi untuk bentuk akar yang lainnya atau bentuk akar pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya. Nah, ini contoh yang terakhir, akar pangkat 3. Soalnya yaitu akar pangkat 3 dari 16 ditambah akar pangkat 3 dari 81 dikurang 2 akar pangkat 3 dari 3. Nah, ini karena berbeda semua bentuk akarnya, maka ini tidak bisa langsung kita operasikan. Lalu kita jabarkan dulu ya. Yang pertama 16. Kita cari faktornya dengan menggunakan faktor hasil bilangan pangkat 3 yang sudah Ibu catatkan kemarin. Oke, berarti 1 kali berapa yang hasilnya 16, yaitu 16. Kemudian yang keduanya itu adalah 8. 8 kali berapa hasilnya 16, yaitu 2. Dari dua faktor ini, kita gunakan faktor yang paling besar, yaitu 8 dikali 2. Nah, berarti ini kita jabarkan dulu ya. Jangan lupa dibuat akar pangkat 3-nya. 8 dikali 2. Ditambah, ini juga kita uraikan.
1 dikali berapa yang hasilnya 81, yaitu 81. Kemudian karena dia merupakan bilangan ganjil, dia tidak bisa dibagi dengan 8 ya. Kita lanjutkan, yaitu 27. 27 kali berapa yang hasilnya 81, yaitu 3. Ada yang lain lagi? Karena tidak ada yang lain lagi, kita gunakan dua faktor ini. Kita pilih yang paling besar, yaitu 27 kali 3. Kita jabarkan. 27 dikali 3. Ini kita turunkan, dikurang 2 akar pangkat 3 dari 3. Nah, kita operasikan. Ini kita keluarkan dulu. Akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Karena 2 tidak bisa ditarik akarnya, kita tetap buat di dalam akar. Ditambah 27 di akar pangkat 3, yaitu 3. Karena 3 tidak bisa kita uraikan atau kita akarkan, tetap di dalam bentuk akar. Dikurang dengan 2 akar pangkat 3 dari 3. Nah, dari 3 bentuk akar ini yang bisa kita operasikan hanya akar pangkat 3 dari 3 dan akar pangkat 3 dari 3. 2 akar 3 dari 2 tidak bisa kita operasikan, maka itu kita turunkan ke bawah. Kemudian kita kurangkan 3 dikurang 2, yaitu bilangan yang di depan akar pangkat 3 dari 3. Nah, sehingga hasilnya itu adalah 2 akar 3 dari 2. 3 dikurang 2 itu adalah 1. Maka tidak perlu kita tuliskan satunya. Kita buat aja langsung akarnya. Nah, ingat, jika tadi bilangan bentuk akar tidak ada bilangan di depan bentuk akarnya, maka ini adalah 1 di depannya. Tidak perlu kita buat angka satunya. Sehingga hasil dari akar pangkat 3 dari 16 ditambah akar pangkat 3 dari 81 dikurang 2 akar pangkat 3 dari 3 adalah 2 akar pangkat 3 dari 2 ditambah akar pangkat 3 dari 3. Silakan kerjakan soal tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bentuk akar pada slide berikut. Sekian penjelasan materi pada hari ini, semoga dapat dipahami dan jangan lupa kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.